2 tahun lalu, para analis menertawakan gagasan bahwa robot humanoid bisa menjalankan tugas secara mandiri di lini produksi nyata. Hari ini, salah satu lini otomotif terbesar di dunia telah dibongkar, dan di tempatnya, bukan mobil yang dirakit. Sang pencipta proyek ini pun secara terbuka menyatakan kecerdasan buatan bisa melampaui kecerdasan kolektif umat manusia hanya dalam 5 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi di pabrik Fremont dan mengapa hal ini mengubah bukan hanya industri robotik, tetapi juga keseimbangan kekuatan teknologi global? Dalam hasil keuangan kuartal kedua 2026, Elon Musk membuat pernyataan yang hampir tidak ada yang perkirakan akan disampaikan dalam format seperti ini. Bukan soal keuntungan, bukan soal penjualan kendaraan listrik. Topik utamanya adalah robot Optimus, dan skala dari apa yang diumumkan jauh melampaui batas laporan korporat biasa. Mari kita mulai dengan fakta yang sudah berbicara banyak dengan sendirinya. Tesla membongkar lini produksi Model S dan Model X di pabrik Fremont, lini yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Di tempatnya kini dibangun jalur perakitan khusus pertama dalam sejarah perusahaan untuk merakit robot humanoid. Produksi Optimus Gen 3 telah resmi dimulai. Ini bukan lagi konsep atau prototipe, ini adalah infrastruktur produksi nyata. Musk menjelaskan bahwa batch produksi pertama akan dimulai pada kuartal ketiga tahun ini. Namun ia langsung memperingatkan, peningkatan volume akan berlangsung lambat dan bertahap. Tesla tidak bertujuan untuk segera memproduksi ratusan ribu robot. Pada tahap awal, yang terpenting adalah validasi lini, identifikasi masalah desain, penilaian keandalan komponen, dan pengumpulan data tentang kinerja robot dalam kondisi nyata. Robot-robot pertama dari lini Fremont tidak akan dijual. Mereka akan dikerahkan secara internal dalam program bernama Optimus Academy. Inti dari program ini adalah menciptakan lingkungan terkontrol di mana robot-robot akan menjalankan tugas, membuat kesalahan, menerima koreksi, dan terus-menerus menghasilkan data untuk melatih jaringan saraf Tesla. Disinilah letak poin mendasar yang membedakan pendekatan Tesla dari sebagian besar pesaingnya. Perusahaan tidak ingin Optimus sekadar menjalankan gerakan yang telah diprogram sebelumnya. Tujuannya adalah mengajarkan robot untuk menerima tugas baru, menilai situasi secara mandiri, membangun logika tindakan, dan menyelesaikan pekerjaan tanpa para insinyur harus menulis kode terpisah setiap kali. Menurut Musk, tidak ada satupun robot humanoid di dunia saat ini yang mampu melakukan hal ini pada tingkat universal. Sebagian besar humanoid yang ada terlihat mengesankan dalam demonstrasi yang diatur dengan cermat. Namun, di balik layar, ada skenario yang ditulis sebelumnya, peta ruang yang terperinci, data yang disimulasikan, dan urutan tindakan yang dikodekan secara kaku. Optimus dirancang dengan logika yang secara fundamental berbeda. Masuk ke ruangan yang tidak dikenal, mempersepsi objek melalui kamera, memahami instruksi dalam bahasa alami, dan secara mandiri menentukan urutan tindakan. Dalam panggilan dengan investor, Ashok Eluswamy menjelaskan bahwa Tesla melatih Optimus menggunakan strategi yang sama yang dikembangkan perusahaan untuk sistem full self-driving. Inputnya adalah pixel, outputnya adalah sinyal kendali. Dalam kasus mobil, kamera menangkap marka jalan, pejalan kaki, kendaraan lain, dan jaringan saraf memutuskan cara mengemudi dan kapan mengerem. Dengan robot, prinsipnya sama, tetapi tugasnya jauh lebih kompleks. Optimus tidak hanya harus mengenali objek, tetapi juga menentukan cara mengambilnya, dengan kekuatan berapa dan bagaimana menyesuaikan cengkeraman jika benda mulai tergelincir. Untuk menyelesaikan tugas ini, Tesla menggunakan beberapa sumber data pelatihan. Pertama, karyawan perusahaan yang menjalankan tugas di hadapan robot, melatih mereka melalui imitasi. Tim khusus kemudian membuat demonstrasi berkualitas lebih tinggi dengan resolusi tinggi untuk menyempurnakan dataset. Sumber kedua, video dari internet, terutama video tutorial. Internet mengandung jutaan contoh bagaimana manusia memasak makanan, memperbaiki peralatan, bekerja dengan alat, mengemas pesanan di gudang. Musk telah berulang kali menyebutkan niatnya untuk melatih Optimus menggunakan video dari platform seperti YouTube. Logikanya sangat kuat, jika robot bisa menonton video tutorial dan, seperti manusia, belajar melakukan tindakan yang ditunjukkan, skalabilitas keterampilan menjadi luar biasa besar.
Robot bisa menguasai hampir semua tugas hanya dengan menonton bagaimana manusia melakukannya. Namun penting untuk dipahami, video internet tidak secara otomatis berubah menjadi keterampilan robot. Tesla harus mengembangkan sistem yang menerjemahkan sinyal visual menjadi gerakan fisik yang presisi. Manusia dalam video mengambil gelas, dan itu terlihat sederhana. Bagi Optimus, ini berarti perhitungan gerakan yang tepat untuk bahu, siku, pergelangan tangan, dan setiap jari. Data yang akan dikumpulkan oleh Optimus Academy dirancang untuk mengisi kesenjangan inilah. Di sini berlaku satu prinsip penting lagi. Pengalaman satu robot menjadi milik seluruh armada. Data yang dikumpulkan oleh sekelompok robot diproses dan didistribusikan ke seluruh armada melalui pembaruan perangkat lunak. Setiap Optimus tidak hanya belajar dari pengalamannya sendiri, ia menerima pengetahuan dari semua yang lain. Musk juga menyebutkan konsep Optimus Digital, agen virtual berskala besar yang dapat eksis tanpa tubuh fisik. Agen semacam itu memproses informasi, berinteraksi dengan sistem perangkat lunak, dan mengembangkan kemampuan kognitif dalam lingkungan virtual. Keterampilan ini kemudian ditransfer ke robot fisik. Hal ini memungkinkan Tesla membagi tugas menjadi dua jalur independen. Kecerdasan diskalakan di ruang digital, sementara tubuh fisik divalidasi dalam kondisi nyata, lebih lambat, tetapi lebih andal. Keandalan fisik adalah salah satu tantangan utama. Optimus harus bekerja berjam-jam setiap hari, mengulang gerakan yang sama ribuan kali, sambil tetap mempertahankan presisi. Sendi yang bekerja sempurna di laboratorium mungkin tidak tahan berbulan-bulan penggunaan terus-menerus di lini produksi. Tangan yang mampu mengangkat benda ringan mungkin tidak mampu menangani tugas yang membutuhkan gaya tinggi dan beban benturan berulang. Musk menyatakan bahwa Optimus dirancang dengan ketangkasan yang sebanding dengan tangan manusia atau bahkan melampauinya. Tujuannya ambisius. Robot harus cukup kuat untuk mengangkat benda berat dan cukup lembut untuk tidak menghancurkan kaca. Pada saat yang sama, ia harus tetap aman dalam jarak dekat dengan manusia. Musk berbicara tentang ini secara langsung. Robot humanoid dengan berat sekitar 70 kg membawa risiko nyata. Jika sistem kendali kehilangan stabilitas atau robot kehilangan daya, ia akan jatuh tepat di tempat ia bekerja. Keandalan Optimus bukan soal pengalaman pengguna. Ini adalah persyaratan keselamatan yang fundamental. Namun bahkan jika tantangan perangkat lunak dan mekanis berhasil diatasi, Tesla akan menghadapi masalah yang jauh lebih jarang dibicarakan. Optimus hampir tidak memiliki rantai pasokan yang siap. Musk menyebutnya sekaligus sebagai produk paling menjanjikan dan paling sulit untuk diskalakan dalam sejarah perusahaan. Alasannya sederhana. Sebagian besar komponen robot ini pada dasarnya baru. Aktuator kompak, tangan mekanis presisi tinggi, papan kontrol khusus, tidak ada yang bisa begitu saja dipesan dari pemasok yang ada dalam volume industri. Tesla terpaksa merancang banyak komponen secara mandiri dan sekaligus meyakinkan pemasok untuk berinvestasi dalam teknologi yang belum pernah diproduksi dalam skala seperti ini sebelumnya. Di antara mitra utama, Musk menyoroti Samsung dan TSMC. Kedua perusahaan menginvestasikan puluhan miliar dolar dalam kapasitas produksi semikonduktor baru, dan sebagian dari kapasitas tersebut dapat diarahkan untuk mendukung proyek Tesla, termasuk Optimus. Ini menunjukkan realitas geopolitik yang penting. Tesla mengembangkan Optimus bukan sebagai produk robotik yang terisolasi. Perusahaan mengintegrasikannya ke dalam ekosistem komputasi AI terpadu yang melayani autopilot, robotaksi, dan semua model AI Tesla. Semua sistem ini bergantung pada chip canggih, memori, dan sistem kontrol berkecepatan tinggi. Kekurangan chip AI akan memperlambat bukan hanya pelatihan Optimus, itu akan secara langsung membatasi jumlah robot yang bisa diproduksi Tesla. Musk mengakui bahwa perusahaan harus mengatasi keterbatasan dalam hal memori, chip logika, daya komputasi, dan metode pengemasan semikonduktor canggih. Kekurangan bahkan satu komponen kritis dapat menghentikan seluruh siklus produksi. Itulah mengapa Micron menjadi mitra strategis Tesla untuk pasokan memori, meskipun harganya menurut Musk tetap sangat tinggi.
Tesla bersaing untuk mendapatkan akses ke chip dan memori bukan hanya dengan produsen robot lainnya. Pesaingnya dalam perlombaan ini adalah operator pusat data, penyedia cloud, produsen smartphone, dan ratusan proyek AI lainnya di seluruh dunia. Kekurangan satu komponen dapat menghentikan seluruh lini produksi, bahkan jika semua yang lain sudah siap. Itulah mengapa Tesla berupaya untuk integrasi vertikal yang lebih jauh, merancang papan kontrol, elektronik daya, dan komponen khusus secara internal. Tujuannya bukan untuk sepenuhnya melepaskan diri dari pemasok, melainkan untuk mempertahankan kendali atas elemen-elemen paling kritis dari arsitektur Optimus. Optimus Gen 3 di pabrik Fremont adalah pengujian nyata pertama dari seluruh strategi ini. Setiap komponen yang sulit dirakit, setiap langkah produksi yang memakan terlalu banyak waktu, setiap bagian yang rusak lebih awal dari jadwal, semua itu akan menjadi data untuk generasi berikutnya. Optimus Gen 4 direncanakan untuk diproduksi di pabrik Tesla di Austin. Menurut informasi yang ada, ia akan mencakup komponen yang lebih ramah untuk produksi massal dan proporsi suku cadang rancangan sendiri yang lebih tinggi. Dalam produksi massal, desain yang berfungsi bukanlah hal yang sama dengan desain yang bisa diproduksi dalam skala besar. Jika merakit satu tangan robot membutuhkan terlalu banyak operasi manual dan setiap unit memerlukan puluhan jam kalibrasi setelah keluar dari lini, volume tinggi dengan harga terjangkau tidak akan tercapai. Gen 4 harus tidak hanya lebih cerdas dari Gen 3, ia harus lebih mudah diproduksi, lebih sedikit komponen, sambungan engsel yang disederhanakan, kabel yang lebih pendek, integrasi fungsi yang lebih besar pada papan terpisah, tenaga kerja manual minimal di lini. Setiap menit yang dihemat di lini perakitan menjadi sangat berarti ketika volume produksi tumbuh dari beberapa ratus robot menjadi puluhan ribu. Apa yang terjadi di Fremont saat ini bukan sekadar peluncuran produk baru. Ini adalah awal dari perlombaan produksi yang akan menentukan siapa yang akan mengendalikan pasar tenaga kerja fisik di era kecerdasan buatan. Dan pasar itu, menurut perkiraan Musk sendiri, bisa menjadi yang terbesar dalam sejarah industri teknologi. Jika kamu tertarik untuk mengikuti bagaimana kisah ini berkembang, subscribe ke channel ini dan berikan like. Setiap pembaruan tentang Optimus kami bahas di sini pertama kali.